Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Prinsip Analisis Unsur Es pada Tanaman. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Firman Daswa dengan NIM akhir 1052. Saya Malinda Duhebrianti dengan NIM akhir 1012. Saya Muhammad Rozikin dengan NIM akhir 1044. Saya Maida Rohani Kauluna Ginting dengan NIM akhir 1048. Saya Femas Tirandel Pamungkas dengan akhir 1058. Pertama ada pendahuluan. Sulfur merupakan unsur hara esensial yang dapat diperoleh melalui pemberian pupuk yang kaya akan sulfur. Pemupukan sulfur yang dilakukan oleh petani pada umumnya menggunakan pupuk ZA. Sulfur diserap oleh tanaman dalam bentuk sulfat SO4-2-min dan berkontribusi pada sintesis protein, pembentukan klorofil, serta proses metabolisme lainnya. Semakin lama sulfur diberikan ke dalam tanah, maka akan berpengaruh dalam membantu meningkatkan kadar sulfat dalam tanah. Sulfat juga salah satu unsur hara makro sekunder yang berperan dalam meningkatkan hasil tanaman. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu prinsip analisis unsur hara S. Prinsip analisis unsur hara melibatkan penentuan ketersediaan unsur hara makro dan mikro dalam tanah yang esensial bagi pertumbuhan tanaman. Analisis ini penting untuk memahami kesuburan tanah dan kebutuhan nutrisi tanaman. Penentuan titik sampel yang representatif sangat krusial untuk memastikan hasil yang akurat. Sampel tanah diambil dan diproses untuk mengukur konsentrasi unsur hara seperti kalsium, magnesium, dan juga sulfur. Next. Selanjutnya adalah analisis serta prinsip analisis dari penetapan unsur hara sulfur menggunakan metodika jedal. Pertama, sampel yang akan dianalisis, misalnya daun, batang, dan akar, ditimbang secara akurat menggunakan neraca analitik. Kedua, sampel yang sudah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam labu kajedal. Ketiga, masuk pada proses destruksi, yaitu ke dalam labu kajedal ditambahkan asam sulfat pekat, yaitu H2SO4, dan katalis, misalnya selenium atau tembaga sulfat. Fungsi asam sulfat adalah untuk mendegradasi dan pengoksidasi. Asam sulfat yang sangat higroskopis akan menarik air dari materi organik, menyebabkan dehidrasi dan pemutusan ikatan-ikatan kompleks. Pada suhu tinggi, asam sulfat bertindak sebagai agen pengoksidasi, terutama untuk mengoksidasi karbon dari sulfur dan sulfur. Reduksi asam sulfat dapat menghasilkan sulfur dioksida atau SO2. Katalis berfungsi membantu mempercepat reaksi oksidasi dan meningkatkan efisiensi destruksi dengan menurunkan energi aktivasi reaksi. Katalis tidak dikonsumsi tidak digunakan dalam keseluruhan reaksi. Proses destruksi basa ini juga memakai asam-asam kuat seperti asam sitrat, asam nitrat, asam klorida, dan asam perkolat. Lalu ditambahkan zat oksidator. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yaitu Femas. Selanjutnya yaitu analisis serta prinsip analisis dari penetapan unsur hara es atau sulfur menggunakan metode kajedal yang keempat, yaitu labu kajedal dipanaskan pada suhu tinggi dalam alat destruksi. Proses pemanasan ini bertujuan untuk menghancurkan bahan organik dalam sampel dan mengubah unsur-unsur makro menjadi bentuk yang larut dalam asam. Pendinginan dan pengenceran yang kelima, setelah proses destruksi selesai dan larutan menjadi jernih atau berwarna tertentu, labu kajedal didinginkan. Kemudian larutan destruksi diencerkan dengan air suling hingga volume tertentu. Pengenceran bertujuan untuk mengurangi keasaman larutan dan menyesuaikan konsentrasi sulfat agar sesuai dengan metode analisis yang akan digunakan. Metode spektrofotometer. Yang keenam, ion sulfat direaksikan dengan reagen tertentu untuk membentuk senyawa berwarna yang dapat diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer
pada panjang gelombang yang sesuai. Next. Selanjutnya, pada proses penetapan unsur HRS atau sulfur, memerlukan zat oksidator dan pelarut seperti asam sitrat, asam nitrat, asam klorida, dan asam perkelat. Satu, asam nitrat sendiri adalah asam berperan penting dalam ekstraksi, oksidasi, dan stabilisasi sulfur dalam proses analisis unsur HRS dalam tanaman, baik dalam tanah maupun tanaman. Zat oksidatornya sendiri yaitu berfungsi untuk mengoksidasi senyawa-senyawa organik dan membantu memutus ikatan antara senyawa organik dengan lawan yang dianalisis. Selanjutnya, faktor-faktor pengaruh akurasi hasil analisis S atau sulfur. Faktor pengaruh akurasi hasil analisis S ini sendiri bisa jadi beberapa hal, bisa dari metode analisisnya, kondisi dan persiapan sampelnya, interferensi, kondisi peralatan, dan penggunaan reagen, atau operatornya sendiri manusia. Perhitungan kadar sulfur sendiri secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh variasi konsentrasi awal atau tidak terkontrol dengan baik. Selain itu, akurasi analisis sulfur diuji dengan metode perolehan kembali atau persen recovery dengan nilai yang diterima berkisar antara 95% sampai 105%. Kontaminasi bahan lain yang masuk ke dalam sampel mungkin menjadi penyebab ketidakakuratan dalam analisis ini. Hal ini dapat menyebabkan hasil pengujian berbeda dari nilai sebenarnya. Reproduksi juga merupakan komponen penting dalam menentukan kualitas hasil analisis. Reproduksibilitas kadar sulfur dalam penelitian menunjukkan nilai sebesar 0,0119%, yang menunjukkan bahwa tingkat ketertiruan hasil cukup tinggi dan dapat diterima. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Pak Tur. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan saran, yaitu yang pertama kesimpulan analisis sulfur sebagai unsur hara adalah komponen krusial dalam memahami kesuburan tanah serta kebutuhan nutrisi tanaman. Melalui survei lapang dan teknik laboratorium, pengambilan dan pemrosesan sampel secara tepat sangat penting untuk menentukan konsentrasi hara, termasuk sulfur. Metode kajedal adalah strategi utama yang berfungsi untuk menghancurkan materi organik dalam sampel agar unsur makro dapat diubah menjadi bentuk yang larut untuk dianalisis. Namun, akurasi analisis sulfur dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti cara persiapan sampel, tingkat homogenitas, dan adanya kontaminan. Untuk sarannya, yaitu meningkatkan keakuratan analisis sulfur, optimalisasi proses preparasi sampel juga diperlukan, termasuk pengeringan yang tepat dan pengukuran kadar air, memastikan kebersihan di laboratorium, serta menggunakan bahan kimia yang berkualitas tinggi, penting untuk mencegah ketidakakuratan akibat kontaminasi. Cukup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan pada kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.